Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salata abdin qalat hilatuhu rasulullah wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa li kulli karbin adim fa farij ma'ana fihi bisiri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka trading online Al-Miftah lil Ulum, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulang training online Al-Miftah lil Ulum jilid pertama ini, karena pada video sebelumnya ada beberapa keterangan yang saya loncat, ada beberapa keterangan yang terkena skip, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan keterangan yang diloncat pada video training online Al-Miftah lil Ulum jilid pertama. Oke, sebelumnya kami meminta maaf dan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang telah mengkoreksi video saya, dan ini adalah jawaban, dan ini adalah sebagai bahan terima kasih saya akan mengulang sebagian keterangan yang diloncat pada video training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang pertama. Oke, langsung saja kita memulai training, dan sebelumnya kita berharap semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbil alamin. Oke, langsung saja kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja membahas keterangan yang diloncat, tapi kita mulai dari pembagian kalimat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian kalimat itu terbagi menjadi 3: isim, fi'il, huruf. Ini dasar dari pembagian kalimat di dalam kaidah bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab, di dalam kaidah bahasa Arab itu kalimat itu dibagi menjadi 3: isim, fi'il, huruf, dan masing-masing ini terdapat sebuah pengertian dan terdapat sebuah tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa diketahui dari ciri-ciri tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas kalimat yang pertama, yaitu kalimat isim adalah kata yang menunjukkan arti benda. Jadi benda ini adalah merupakan artian dari kalimat isim. Ya, baik benda itu benda hidup ataupun benda yang mati, maka itu akan masuk pada kalimat isim. Atau nama, ini nama, baik nama orang, nama kota, atau semua yang mempunyai unsur nama, maka itu akan merupakan kategori dari kalimat isim. Atau sifat ini seperti sifat yang baik sifat untuk perangai, baik untuk lainnya, maka itu akan termasuk isim, serta tidak mempunyai zaman. Jadi kalau kalimat isim itu tidak mempunyai zaman, beda dengan kalimat fi'il. Yang kalimat fi'il itu mempunyai zaman, dan setiap zaman itu akan terbagi di dalam kalimat fi'il tersebut. Dan kita fokus kepada kalimat isim. Jadi kalimat isim adalah yang menunjukkan benda, ya, baik pulpen atau buku itu benda, atau nama, baik nama orang atau nama gunung atau setiap sesuatu yang mempunyai unsur nama, maka itu kalimat isim. Dan atau sifat, ya, baik sifat orang ataupun sifat yang lain tapi tidak mempunyai zaman. Terus kalimat isim itu mempunyai sebuah tanda. Ini tandanya kalimat isim: 1 tanwin, 2 diawali al, 3 diawali huruf jar, 4 bisa dijarkan. Ini adalah dasar dari kalimat isim, ya. Dasar dari pengertian kalimat isim itu bisa diketahui dengan sebuah tanda, ya. Jadi untuk membedakan antara kalimat itu tersendiri yang kalimat jumlahnya ada 3,
isim, fi'il, huruf, maka kita harus mengetahui tanda-tanda terlebih dahulu, ya, ciri-ciri terlebih dahulu. Jadi umpama kalau seseorang itu mempunyai anak kembar 3, maka kita mengetahui dari 3 anak kembar itu melalui ciri-ciri, ya. Jadi kalimat isim itu mempunyai ciri-ciri, dan ini adalah ciri-ciri dasar dari kalimat isim yang harus dihafal. Tanda-tanda kalimat isim ada 4. 1, tanwin, diawali al, diawali huruf jar, bisa dijarkan, ya. Kemudian nadamnya fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Oke, kita lanjut. Tanda kalimat isim yang pertama adalah tanwin. Setiap kata yang bertanwin adalah isim. Jadi kalau bertanwin, tanwin itu adalah bunyinya, ya, dhammatain, kasroten, ataupun fathaten. Innahu hamidun majidun. Ini bunyinya tanwin. Bunyi tanwin adalah suara nun mati. Jadi hamidun ini adalah kalimat isim. Jadi untuk metode bertanyanya adalah hamidun kalimat apa? Ya, hamidun kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin, seperti itu. Ada berapa tandanya kalimat isim? Ada 4. Apa saja? Ya, apa saja tandanya kalimat isim? Maka harus hafal. Ya, pertama tanwin, diawali al, diawali huruf jar, bisa dijarkan. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim adalah, maka harus hafal juga. Jadi itu sebagai metode bertanya. Metode bertanya ala al-miftah lil ulum. Hamidun kalimat isim, hamidun kalimat isim karena bertanwin. Sirotin kalimat isim karena bertanwin. Mustaqimin kalimat isim karena bertanwin. La Qur'anun kalimat isim karena bertanwin. Terus nadamnya fal ismu bitanwin wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Kemudian yang kedua diawali al. Setiap kata yang diawali al adalah isim. Zalikal kitabu. Al kitabu ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena beral, ya. Pokoknya kalau kalimat isim itu beral, ada alnya atau didahului oleh alif dan lam atau al ini, maka itu dinamakan dengan kalimat isim. Ar-Rahmani kalimat isim. Ar-Rahmani kalimat isim. Kenapa? Karena beral. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena beral. Yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi mana yang di sini kalimat isim? Bil ghaibi. Karena diawali al. Alkitab adalah kalimat isim karena diawali al. Nadamnya sama seperti yang di atas. Kemudian di sini ada keterangan semua kalimat isim pasti bertanwin, ya. Semua kalimat isim pasti bertanwin kecuali 3. Ada al, contoh alhamdu. Maka ketika ada al, kalimat isim itu tidak akan bertanwin. Karena al dan tanwin ini adalah menjadi tandanya masing-masing. Kalau al ya al, kalau bertanwin ya bertanwin. Maka tidak boleh al dan bertanwin ini gabung di dalam satu kalimat, ya. Tidak bisa. Contoh alhamdun, maka tidak bisa. Karena al dan tanwin ini adalah ciri-ciri masing-masing tanda yang menetap pada satu kalimat saja. Kalau 2 kalimat maka boleh. Kalimat pertama bertanwin, kalimat kedua beral. Kalau satu kalimat tidak bisa ditempati oleh 2 tanda kalimat isim, yaitu tanwin ataupun al. Seperti itu. Mudhaf, contoh Abdullahi. Jadi Abdullahi ini adalah susunan mudhaf ilaih atau disebut dengan idhofah. Kalimat yang pertama ini dinamakan dengan mudhaf. Sedangkan Allahi, lafaz Allahi ini disebut mudhaf ilaih. Nah, lafaz yang pertama ini dinamakan mudhaf. Di dalam ketentuan mudhaf itu tidak boleh
tanwin ya, karena ketentuan dari mudhof ilaih ya, karena ketentuan dari mudhof itu tidak boleh bertanwin. Itu sebagai syarat menjadi susunan idhofah, maka kalimat yang pertama yang disebut dengan mudhof tidak boleh bertanwin. Kemudian isim ghairu munsharif tafasiru. Di dalam isim ghairu munsharif itu adalah terdapat ilat, yang mana ilat itu mencegah untuk bertanwinnya suatu kalimat. Tafasiru, maka tidak boleh tafasirun karena di sini adalah terdapat ilat yang mencegah suatu kalimat tersebut untuk bertanwin, maka dinamakan dengan isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak bertanwin. Nanti kita akan bahas pada ya, isim ghairu munsharif ini adalah isim yang mu'rab yang dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau mudhof ini akan dibahas dan sudah dibahas ya, sudah dibahas pada jilid yang kedua. Kalau isim ghairu munsharif sudah dibahas pada training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang pertama pada video-video sebelumnya. Kemudian nomor 3, diawali huruf jar. Setiap kata yang diawali huruf jar adalah isim. Jadi kalau kata itu diawali huruf jar, maka otomatis kata tersebut dinamakan dengan kalimat isim. Kata yang diawali huruf jar harus dibaca jar. Terus kalau kata itu diawali huruf jar berarti itu kalimat isim. Kemudian kata tersebut ya yang diawali huruf jar maka harus dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasroh dan disebut dengan susunan jar majrur. Ya, disebut dengan susunan jar majrur. Kemudian huruf-huruf jar, macam-macam huruf jar itu seperti ini: min, ila, fi, an, ala, lila, kaf, ba, huruf qasam, waw, ba, ta. Ini adalah ya huruf jar yang sering digunakan, yang jumlahnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Huruf qasam ini masuk ke urutan yang ke-9. Ya, ini adalah huruf-huruf jar yang sering digunakan di dalam kitab-kitab kuning. Kenapa cuma disebutkan cuma ada 9 ya? Karena ini adalah huruf jar pokok, huruf jar yang paling viral lah ya, yang paling viral yang sering digunakan di dalam kitab-kitab kuning. Sebenarnya kalau huruf jar itu banyak, tapi di sini di dalam kitab metode ini cuma disebutkan ada 9, dan ini sebagai bahan dasar saja, bukan sebagai bahan final ya. Kalau sudah mempelajari Al-Miftah lil Ulum bukan sebagai final tapi sebagai bahan dasar. Kemudian setelah menyelesaikan metode ini maka diharuskan untuk mengembangkan lagi ke jenjang yang berikutnya. Jadi ini adalah huruf jar. Huruf jar min itu artinya Indonesianya jadi, dari kalau Jawanya saking, ila ke Jawanya maring, fi itu dalam, ing dalem, an itu dari, tentang, saking, ala itu atas, ing atase, lila itu karena milik, Jawanya krono kadue, kaf itu seperti, Jawanya koyok, ba itu atau bi itu dengan, kelawan, huruf qasam itu waw, ba, ta ya, itu artinya demi. Nadomnya, jadi ini adalah nadom dari huruf jar, dasar dari huruf jar. Aka huruful jari wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala mundu rubbul lam kai wa wan wata wal kafa wal ba wal alla wa mata. Ini adalah huruf jar yang paling yang sering ini ya, yang berwarna hijau ini adalah huruf jar yang dicantumkan di dalam kitab ini. Sedangkan yang berwarna merah ini juga termasuk huruf jar yang tidak dicantumkan di dalam materi ini. Tapi ini juga huruf jar ya, huruf jar yang jarang ya, yang jarang digunakan. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya, tabel contoh huruf jar. Huruf jar yang pertama itu min, contoh allazi at'amahu min ju'in.
min ju'in. Huruf jar min. Contohnya min ju'in. Jadi kata yang diawali huruf jar itu harus dibaca jar. Dan tanda jarnya itu dengan kasroh. Min ju'in ini kasroh ya. Min ju'in itu jar dengan kasroh. Min ju'in, dan ini disebut dengan kata yang diawali huruf jar itu maka disebut dengan kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Ya. Kemudian kata yang diawali huruf jar itu akan disebut dengan susunan jar majrur. Min ju'in. Jarnya mana? Kalau jarnya adalah huruf jarnya itu sendiri yaitu min. Kalau majrurnya adalah kata setelahnya huruf jar. Ju'in ini adalah majrur, sedangkan jarnya min. Jadi disebut dengan susunan jar majrur. Min ju'in. Ila. Fatubu ila bari'ikum. Ila ini huruf jar. Bari'ikum adalah yang dijarkan. Ila bari'ikum adalah kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila. Ya. Terus wa anzalna minas sama'i, contoh yang kedua, wa anzala minas sama'i. Minas sama'i kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Mina. Kenapa kok mina? Karena sambung dengan al. Ya. Kalau tidak ada al maka menjadi min. Contoh ini, min ju'in. Ini berhubung ada al maka dibaca nunnya dibaca fathah menjadi mina. Awalnya min. Wa anzalna ilaika. Ilaika sama huruf jar ilaika. Ilaika kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ilah. Terus huruf jar fi yang nomor 3. Laqad kana lakum fi rasulillah. Fi rasulillah. Fi rasuli. Kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi. Terus summa fin nari. Finari kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi sama. Ya, dan ini disebut dengan susunan apa? Susunan jar majrur. Mana majrurnya? Rasuli. Jarnya mana? Fi. Kata yang diawali huruf jar harus dibaca jar. Jar dengan apa? Tanda diantaranya adalah jar dengan kasro. Oke, seperti itu. Terus huruf jar an. An qaidin, al-ma'u al-mutlaqu an qaidin lazimin. Lafat an qaidin adalah kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ini adalah diawali huruf jar. Selain huruf jar, ya, selain diawali huruf jar, di dalam lafat ini terdapat dua tandanya kalimat isim. Apa saja? Diawali huruf jar dan bertanwin. Ya, an qaidin kalimat isim karena diawali huruf jar dan bertanwin. Jadi di dalam satu kalimat ini terdapat dua tanda kalimat isim. Jadi bisa selain al dan tanwin. Maka kalau al dan tanwin itu tidak boleh bersatu di dalam satu kalimat. Kalau tanda yang lain bisa. An qaidin. Terus anis saati. Ini adalah kalimat isim karena diawali huruf jar. Terus anisaati ini adalah tandanya kalimat isim ada dua juga, diawali huruf jar dan kemudian beral. Ya, anis. Kenapa ini dibaca anis? Sedangkan yang pertama adalah kalau dasarnya huruf jar ini adalah an. Kenapa ini dibaca ani? Karena bertemu al, maka harus dibaca nunnya dibaca kasroh menjadi anisaati. Ya, kemudian ala fa innama ala rasulina. Ala rasulina kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Fa innama ala rasulina al-balagh summa stawa 'alal arsh. Lafat 'alal arsh kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Ya, ini ada dua tan. Apa saja? Teman-teman sebutkan. Kemudian yang nomor 6 huruf jar li atau la. Lirrijali. Lirrijali. Kalau huruf jar yang la ini, ya, la kaf ba ini harus sambung dengan kalimat. Jadi sekali lagi huruf jar yang ketiga ini, ya, huruf jar li atau la, huruf jar kaf,
Kemudian huruf jar ba atau bi ini harus gandeng dengan kalimat. Kalau huruf jar min, ila ini kadang bisa huruf jar ini juga bisa sambung dengan dhamir. Kemudian ini bisa gandeng dengan dhamir. Ini juga huruf jar bisa gandeng dengan dhamir. An ini juga bisa gandeng dengan dhamir. Ala ini juga bisa gandeng dengan dhamir. Kemudian huruf jar li atau la ini bisa gandeng dengan dhamir. Tapi yang selalu gandeng ini adalah huruf jar yang ketiga ini, huruf jar li, la, kaf, dan ba. Contohnya lirijal ini gandeng dengan kalimat. Sambung atau gandeng atau sambung lirijali harus dibaca jar. Kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar, yaitu huruf jar li. Kemudian lahum ini adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? La. Jadi ini sambung dengan kalimat. Itu kalimat isim, yaitu isim dhamir. Dan kaf au kasoyibin. Kasoyibin kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Kaf. Ya. Dan ini i'rab apa? I'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena diawali huruf jar. Kal an'ami. Kal an'ami kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. I'rab apa? I'rab jar. Kenapa? Karena diawali huruf jar atau dimasuki huruf jar. Kemudian huruf jar bi, fabashirhum bi'azabin alimin. Bi'azabin kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Bi. I'rab apa? I'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena diawali huruf jar. Bi'azabin ini ada dua tanda. Wa yasta'jilunaka bil azabi. Kalimat apa? Bil azabi kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar dan diawali al. Kemudian yang waw kosam, ba kosam, dan tak kosam. Di sini masing-masing dari huruf kosam itu artinya adalah demi, ya, yang bermakna sumpah. Wasama'i, demi langit. Kemudian wal fajr, demi fajar. Huruf jar ba, fal uqsimu bimawaqi'in nujum, billahi dengan menyebut nama Allah. Tallahi dengan menyebut nama Allah. Tallahi tafta'u tazkuru Yusufah. Jadi di dalam huruf jar, huruf kosam ini yang jumlahnya ada 3, waw ba ta ini adalah huruf kosam, huruf sumpah yang berkedudukan menjadi huruf jar, yang menjadi huruf jar. Kemudian untuk membedakan dengan huruf-huruf yang lain, ini kan ya, huruf jar, huruf kosam itu ada yang ba, dan ini ada juga ba juga. Ini sama bimawaqi'in nujum, ini sama bi'azabin. Ini sama-sama diawali huruf jar ba. Untuk membedakan antara huruf jar ba dengan huruf jar yang ba kosam di sini adalah kita tinjau dari segi maknanya. Jika segi maknanya itu menunjukkan makna persumpahan, maka itu menunjukkan huruf jar ba kosam. Jika itu menunjukkan makna, tidak menunjukkan makna persumpahan, jadi menunjukkan cuma sebagai alat, ya. Bi'azabin dengan menunjukkan maknanya itu adalah dengan, atau kalau bahasa Jawanya itu kelawan, maka itu adalah huruf jar ba yang huruf jar ba yang biasa, bukan huruf jar ba kosam. Nadamnya fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Kemudian di sini keterangan huruf jar min, ya, huruf jar min ketika bertemu al maka menjadi mina. Contoh mina sama'i, sama seperti yang barusan yang kita pelajari. Huruf jar an ketika bertemu al maka menjadi ani. Contoh anis saati sama. Jadi kalau an, huruf jar an itu bisa nunnya dibaca kasroh. Kalau min itu bisa dibaca nunnya biasa dibaca fathah ketika bertemu al. Terus ila ketika bersambung dengan dhamir maka alifnya jadi ya. Contoh ilaihi.
Ila ini kan adalah huruf alif ya. Ila ini gandeng dengan alif dan ini namakan alif yang bengkong. Ketika sambung dengan domir, maka alif ini akan menjadi iya, ilaihi, seperti ini. Dan huruf jarli ketika sambung domir maka menjadi la, menjadi lahu, domir. Sedangkan domir nanti sudah kami bahas pada video yang training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang kedua. Oke, kemudian yang nomor 4, bisa dijerkan. Setiap kata yang bisa dijerkan adalah kalimat isim. Di antara tanda jer adalah kasroh. Contoh hadza min indillahi. Lafaz Allahi adalah bisa dijerkan. Artinya di sini adalah di dalam min indillahi ini terdapat sebuah susunan mudhof ilaih. Sedangkan lafaz Allahi ini adalah dinamakan dengan mudhof ilaih. Di dalam kaidah mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Jadi di dalam contoh min indillahi ini adalah bisa dijerkan. Kenapa bisa dijerkan? Karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Terus Allahu khaliqu kulli syai'in. Kulli ya, khaliqu kulli syai'in. Kulli syai'in ini adalah kedudukannya menjadi ya, kulli di sini kedudukannya menjadi mudhof ilaih dan ini bisa dijerkan. Khaliqu kulli syai'in. Kulli kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bisa dijerkan dan bisa dijerkan di sini karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Di dalam kaidahnya mudhof ilaih itu harus dibaca ajer. Ya, dibaca ajer. Kemudian di dalam susunan idhofah itu memang harus berupa kalimat isim ya. Di dalam susunan idhofah itu harus berupa kalimat isim, yaitu huruf kalimat yang kedua yaitu dinamakan dengan kalimat isim. Terus wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Asy-syaitani ini adalah bisa dijerkan karena menjadi mudhof ilaih. Sedangkan yang pertama dinamakan dengan mudhof. Khutuwati ini mudhof, kemudian asy-syaitani menjadi mudhof ilaih dan ini adalah bisa dijerkan. Kenapa bisa dijerkan? Karena menjadi mudhof ilaih. Qad nara taqalluba wajhika. Wajhika kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bisa dijerkan dan kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih itu i'rabnya adalah harus dibaca jer. Li dzakari mislu hadzil unsayayin. Li dzakari mislu hadzil unsayayin. Hadzi kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bisa dijerkan atau menjadi mudhof ilaih. Fi kulli amrin marijin. Fi kulli amrin. Amrin kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bisa dijerkan. Lafaz Allahi adalah kalimat isim karena bisa dijerkan. Nadhamnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita pindah pada kalimat fi'il ya. Setelah kita mengetahui kalimat isim beserta tanda-tandanya, maka kita akan beranjak kepada kalimat yang berikutnya, yaitu kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Kemudian di sini ada tanda-tandanya. Tanda kalimat fi'il: 1 qad, nomor 2 sin, saufa, ta ta'nis. Ini dasar dari tanda kalimat fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari dan fi'il amar. Jadi di sini adalah dasar, tidak diperinci secara eksklusif, tapi di sini cuma disebutkan sebagai dasar untuk pengenalan tahap pertama bahwasanya kalimat fi'il itu tandanya ada 4 qad, sin, saufa, ta ta'nis.
Contoh qad aflahal mu'minun kalimat fi'il. Saufa karena diawali saufa. Sayaqulu karena diawali sin. Hurimat karena diawali ta. Ya, ini kalimat fi'il. Qad aflaha kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena diawali huruf qad. Karena diawali qad. Sayaqulu kalimat apa? Sayaqulu kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena diawali oleh huruf sin. Kemudian saufa astaghfiru kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena diawali saufa. Hurrimat kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa? Karena diakhiri tak ta'nis. Ini semua qad ini ada di awal kalam. Kemudian sin juga ada di awal, saufa ada di awal. Contoh qad ini ada di awal, ada di depan ya. Saufa ada juga di depan juga. Kemudian sin ini ada di depan, saufa juga ada di depan. Kemudian kalau yang tak ta'nis ini ada di akhir. Ini adalah tanda. Sedangkan kalau definisinya adalah fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan. Ini pekerjaan. Jadi kalau fi'il itu menunjukkan pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Jadi kalimat fi'il itu akan mencangkup dari beberapa zaman. Ya, ini menunjukkan zaman. Arti yang sudah berlalu ini menunjukkan zaman yang sudah dikerjakan, sedang menunjukkan zaman yang sedang dikerjakan secara kontinu atau akan dikerjakan. Ya, ini menunjukkan sebuah zaman. Beda dengan kalimat isim yang tidak mempunyai zaman. Jadi kalau kalimat fi'il menunjukkan arti pekerjaan yang secara kontinu ataupun yang akan menjadi planning, ya, atau akan menjadi planning ataupun yang akan dikerjakan. Itu adalah arti dari kalimat fi'il. Kemudian ini ada di bawah qad aflaha. Aflaha kalimat apa? Kalimat fi'il karena diawali qad. Nazamnya wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Kemudian kita masuk pada kalimat yang terakhir, yaitu kalimat huruf. Huruf adalah kata selain isim dan fi'il. Jadi huruf itu ya bukan isim, ya bukan fi'il. Itu yang dinamakan huruf. Jadi bukan kalimat isim, ya bukan kalimat fi'il. Dan tidak mempunyai zaman. Dan tidak mempunyai tanda, dan tidak mempunyai tanda. Jadi beda dengan kalimat isim, beda dengan kalimat fi'il, dan tidak mempunyai tanda, tidak mempunyai ciri-ciri. Jadi tidak sama seperti isim dan tidak sama seperti fi'il. Jadi kalimat huruf itu ya huruf. Contoh min huruf jar, fi huruf jar, lau huruf syarat, illa huruf istisna, ila huruf jar. Min adalah kalimat huruf karena bukan isim dan bukan fi'il serta tidak mempunyai tanda. Contohnya wal harfu lam yasulhu alama ila intifa qabulihi alama. Kemudian di sini ada contoh-contoh kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu ya kalimat huruf, tidak seperti kalimat isim, tidak seperti kalimat fi'il dan tidak mempunyai tanda. Ini agar kita mengenali kalimat huruf. Huruf itu ini huruf ada itu huruf jar, rubah huruf jar, amma huruf syarat, illa huruf istisna, ai huruf tafsir, iya huruf nida, lau huruf syarat, hamzah huruf istifham, hal huruf istifham, bala huruf jawab, la huruf nafi. Kemudian ini penggunaannya, kemudian lafaz setelahnya. Jadi lafaz setelahnya ada itu kalimat isim, rubah kalimat isim, amma kalimat isim, illa kalimat isim, ai kalimat isim, ai huruf kalimat isim, ya kalimat isim, lau kalau lau itu adalah kalimat fi'il, hamzah isim atau fi'il, hal itu isim atau fi'il, bala isim atau fi'il, la itu isim atau fi'il. Contohnya wa huwa ma adal ladzi, ada ini adalah huruf jar, ya, adal ladzi. Contohnya adal ladzi. Adal ladzi kalimat apa? Adal ladzi kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ada. Ini. Dan setelahnya kalimat isim pasti.
Rubba rogibin, rubba kalimat apa? Kalau rubbanya ya, kalau yang ditanyakan rubbanya kalimat apa? Kalimat huruf. Sedangkan kalau rubba rogibin kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Rubba. Beda kalau ditanyakan secara perinci. Kalau ditanyakan secara satu persatu, rubba kalimat apa? Kalimat huruf. Kalau rubba rogibin kalimat apa? Secara keseluruhan ya, kalimat isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar, rubba. Seperti itu. Amma dabbatu, amma adalah huruf syarat, dabbatu contohnya dabbatu zahabi. Ini ya, dabbati zahabi ini kalimat isim karena setelahnya amma ini pasti berupa kalimat isim. Illallah juga berupa kalimat isim. Kemudian ayil istiqodu setelahnya ay huruf tafsir itu kalimat isim. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya ini adalah huruf nida dan setelahnya berupa kalimat isim. Arhamar rahimin berarti ini kalimat isim. Kemudian huruf istifham, huruf lau, lau kana kalimat fi'il ya, karena ini kalimat fi'il yaitu amil nawasih, karena syahsu, terus hamzah yang baik untuk isim ataupun fi'il. Azaidun ini diketahui kalimat isim atau fi'il, maka dilihat dari tanda. Azaidun berarti bertanwin, berarti ini adalah kalimat isim. Hal huruf istifham, kaman syakka hal shalla, shalla ini adalah kalimat fi'il, jadi setelahnya hamzah ya, setelahnya hal ya, setelahnya huruf istifham ini berupa kalimat fi'il karena tidak ada tandanya kalimat isim. Kemudian bala, wallahi, berarti setelahnya bala ini berupa kalimat isim ya. Kemudian la huruf nafi, bisa isim atau fi'il. La qada'a alaihi, qada'a ini kalimat isim itu karena ini menjadi la li nafsi, karena menjadi isimnya la li nafsil jinsi. Terus keterangan, semua tandanya kalimat fi'il, huruf atof, huruf jar, amil nasab, amil jazm, satu, inna dan semua saudaranya adalah kalimat huruf. Jadi semuanya ini ya yang disebutkan ini termasuk kalimat huruf. Dan untuk semua tandanya kalimat fi'il sudah kita bahas, huruf atof juga sudah dibahas. Huruf atof itu dibahas pada jilid yang 4 ya. Huruf jar sudah dibahas, amil nasab dibahas pada jilid yang ketiga, amil jazm juga sama dibahas jilid 3, inna juga, dan semua saudaranya itu adalah semuanya kalimat huruf. Nomor 2, semua amil jazm 2 ya. Yang pertama amil jazm 1 ini ya. Sedangkan yang nomor 2 adalah amil jazm 2 adalah kalimat isim kecuali in. Ini adalah kaidah dasar. Oke, kita lanjut. Ini ada praktek. Praktek yang pertama, tentukanlah kalimat-kalimat isim sesuai dengan tanda-tandanya. Jadi tanda kalimat isim ada berapa? Maka harus sebutkan semua. Kemudian setelah itu kita harus mencari tanda kalimat isim. Wal kitabu contoh. Kalimat apa kalimat isim? Kenapa kalimat isim? Karena beral. Lugotan, kalimat apa kalimat isim? Kenapa? Karena bertanwin. Masdarun, kalimat apa kalimat isim? Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin. Seperti itu ya. Kemudian praktek yang kedua, tentukanlah kalimat-kalimat fi'il sesuai dengan tanda-tandanya. Falu ajnaba au damiyat. Damiyat ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa? Karena tak ini adalah taknis ya. Terus kita cari lagi. Qad tufidu, kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa? Karena diawali qad, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya dari kalimat fi'il. Kemudian praktek yang nomor 3, tentukanlah kalimat huruf dalam susunan contoh berikut ini. Wala yajuzu, la, waw ini adalah waw atof. La ini adalah la nahi. Wala yajuzu fi huruf jar. Kita langsung tulis fi huruf jar. Li huruf jar li rajulin, seperti itu ya.
Kemudian di sini ada skema kalimat isim. Bahwasanya kalimat isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ada yang ma'rifat, ada yang nakiro. Isim itu ada yang mu'annas, ada yang muzakkar. Isim itu ada yang mustaq, ada yang jamid. Jadi ini adalah skema dari kalimat isim itu atau runtutan, ya, atau runtutan dari kalimat isim. Jadi kalau isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau isim itu mu'rab maka tidak bisa mabni. Kalau isim itu sudah ma'rifat maka tidak bisa nakiro. Kalau isim itu sudah mu'annas maka tidak bisa muzakkar. Kalau isim itu sudah mustaq maka tidak bisa jamid, dan begitu sebaliknya. Jadi harus memilih, menentukan dari skema ini. Kalau mu'rab ya mu'rab, maka tidak bisa berevolusi menjadi bersama atau gabung jadi sama, gabung menjadi satu. Jadi kalau isim itu mu'rab ya mu'rab, kalau isim itu ya mabni ya mabni, kalau isim itu ma'rifat ya ma'rifat, kalau isim itu nakiroh ya nakiroh, kalau isim itu mu'annas ya mu'annas, kalau isim itu muzakkar ya muzakkar, kalau isim yang itu mustaq ya mustaq, kalau isim itu jamid ya jamid. Sedangkan pada jilid yang pertama ini ya teman-teman akan membahas isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Ini khusus untuk jilid yang pertama. Sedangkan jilid yang kedua, ma'rifat nakiro, itu akan dibahas pada jilid yang kedua. Ma'rifat nakiro, mu'annas, muzakkar, jamid, mustaq, ini akan dibahas pada video training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang kedua. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada kaidah isim yang pertama ya. Jadi skema yang pertama itu adalah membahas isim mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas ataupun diperkirakan. Jadi adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Contohnya yang dimaksud dengan bacaan akhir bisa berubah-ubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahan jelas ataupun diperkirakan. Contoh asalnya adalah lafaz Allahu dan Musa. Allahu ketika i'rab rafa menjadi wa kanallahu, ya, wa kanallahu. Ketika nasab menjadi innallaha. Ketika jar menjadi walillahi. Dan ini dinamakan dengan perubahan yang jelas. Jadi yang awalnya rafa ketika nasab fathah, ketika jar kasroh. Ini dinamakan perubahan yang jelas. Ya, dan ini yang perubahan ini dinamakan dengan mu'rab. Sedangkan qala Musa, sedangkan Musa ketika rafa tetap Musa, nasab Musa, jar hal ataka hadis Musa, dan ini dinamakan dengan perubahan yang diperkirakan. Ya, seperti itu. Kemudian mabni. Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Jadi kebalikan dari mu'rab. Kalau mu'rab itu bacaan akhir yang berubah, kalau yang mabni ya bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Contoh qad afl man dan na. Man ini adalah isim mausul ya. Man ini isim mausul. Qad aflaha man ketika rafa tetap qad aflaha man, ketika nasab yudkhilu man, ketika jar biman huwa ahda. Jadi tetap ini perubahan yang tidak berubahannya tidak bisa berubah ya. Di dalam contoh ini tidak mengalami perubahan sedikit pun, dan ini dinamakan dengan mabni. Meskipun ada amil yang berbeda-beda, maka ini angka ini tetap tidak berubah. Qulna bitu, qulna ini i'rab rafa, wa tawaffana i'rab nasab, wa kafa bina i'rab jar. Tetap ini tidak berubah dan ini dinamakan dengan mabni.
Kemudian keterangan amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Contoh min ju'in. Asalnya ju'un ketika tidak dimasuki amil. Ketika dimasuki amil menjadi min ju'in, yaitu i'rab jar. Jar dengan apa? Jar dengan kasroh. Kenapa i'rab jar? Kan diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Min ju'in kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Seperti itu ya. Dan ini dinamakan dengan amil. Oke. Isim yang mu'rab, dan kita memasuki isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau isim yang mabni itu ada 3. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Ini isim yang mabni. Sedangkan yang mu'rab, jadi ini yang isim yang mabni dan ini yang mu'rab. Kalau isim yang mu'rab itu ada 10. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus. 9 isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Kemudian nadhamnya wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Kemudian kita masuk pada kalimat fi'il ya. Kalimat fi'il itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Jadi fi'il itu sendiri juga ada yang mu'rab dan ada yang mabni, sama seperti kalimat isim. Kalimat isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni juga. Kalau kalimat fi'il ya, yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il yang mabni itu ada 2, fi'il madhi dan fi'il amar. Jadi kalimat fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sedangkan kalau fi'il yang mu'rab berarti mengalami perubahan ya. Itu adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il yang mabni itu fi'il madhi, fi'il amar. Kalau mabni itu artinya tidak mengalami perubahan, sama seperti yang mu'rab. Mu'rab itu mengalami perubahan ya, bacaan akhirnya berubah kalau yang mu'rab. Kalau yang mabni tetap. Jadi sekali lagi bahwasanya kalimat fi'il itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nadhamnya wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa arabu mudhari'an na'riya. Terus yang terakhir kalimat huruf itu cuma mabni ya. Kalau kalimat huruf itu mabni artinya tetap. Jadi semua kalimat huruf, baik huruf jar, huruf istifham, dan semuanya itu dihukumi mabni. Kalau ditanyakan mu'rab apa mabni? Mabni. Contohnya ya. Ini ya, fil mabniyi kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi. Kalau fi ditanyakan mu'rab mabni? Mabni. Karena huruf jar pasti mabni. Nadhamnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ya yusakkana. Terus di sini contoh-contoh isim yang mabni, isim dhamir kum, kemudian dhamir kunna, dhamir alaina, dhamir alaika. Kanya ini yang berwarna merah ini adalah termasuk isim-isim dhamir. Kemudian isim mausul allazi, allazina, ma, allazina. Kemudian isim syarah hadza, zalikum, zalika, zalika. Fikum, kum adalah dhamir ya, karena isim mabni karena berupa isim dhamir. Allazi adalah isim mabni karena berupa isim mausul. Hadza adalah isim mabni karena berupa isim syarah. Dan ini isim-isim yang mabni atau isim dhamir, isim mausul, isim syarah ini akan dibahas secara perinci pada jilid yang kedua ya. Jadi untuk yang jilid pertama ini cuma diperkenalkan sebagai dasar saja. Kemudian yang terakhir adalah i'rab. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Ini ya, rafa, nasab, jar, jazm. Nadhamnya aksamu arbaatun alfaltu dabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Tanda asal i'rab. Jadi asalnya i'rab itu rafa itu dengan dhamma, contoh muslimun, nasab itu dengan fathah musliman, jar dengan kasrah muslimin, jazm dengan sukun lam yaf'ul. Nadhamnya warfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullah a'badahu yasur.
wa jazim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir. Kemudian di sini adalah penggunaan i'rab. I'rab untuk isim ada 3, rafa, nasab, jar. I'rab untuk fiil ada 3, rafa, nasab, jazm. Isim itu tidak bisa di i'rab jazm. Ya, diingat bahwasanya kalimat isim itu tidak bisa di i'rab jazm. Sedangkan fiil tidak bisa di i'rab jar. Jadi ini adalah ketentuan dari penggunaan i'rab. Kalau jar itu khusus untuk kalimat isim, kalau jazm itu khusus untuk kalimat fiil. Sedangkan rafa, nasab ini sama-sama bisa. Maksudnya bisa untuk kalimat isim, bisa untuk kalimat fiil. Seperti itu ya. Adhamnya wa kullu ghairal jazmi fil asma' yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Seperti itu. Mungkin sampai di sini saja training online Al-Miftah lil Ulum. Al-Miftah lil Ulum yang jilid pertama, dan ini sebagai bahan re-upload atau terdapat keterangan yang diloncat pada video sebelumnya, dan ini sebagai atas jawaban atas rasa terima kasih saya dan rasa maaf saya kepada teman-teman, dan semoga apa yang kita pelajari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.